Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Leni Hidayat. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas Industrial Advertising untuk studi kasus McDonald versus UMKM lokal di Indonesia. Jadi kita udah tahu dong kalau McDonald's itu adalah satu perusahaan fast food terbesar di Indonesia yang cepat, kuat, dan sudah standar internasional dan sudah terkenal di mana-mana. Oke. Nah, tapi akhir-akhir ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa banyak produk UMKM yang menawarkan harga lebih murah, kemudian lebih mudah dijangkau, dan rasanya pun nggak kalah enak dengan McDonald's. Oke, jadi sekarang kita akan bahas kenapa sih McDonald's sekarang ini punya pesaing kuat, yaitu UMKM. Untuk jawaban pertama udah pasti harga. Nah, biasanya harga untuk UMKM itu karena biaya produksinya sangat rendah, jadi produk UMKM bisa menjual harga lebih rendah. Atau kadang biasanya harga satu ayam McDonald's bisa dapat sekitar 2 pieces dengan porsi yang besar dengan brand UMKM atau produk UMKM. Nah, kemudian biasanya masalah rasa. Nah, rasanya ini lokal dan biasanya membuat lidah atau seleranya itu sama dengan kita sebagai konsumennya. Karena bisa dibilang walaupun dia produksi UMKM, rasanya juga masuk di lidah kita. Biasanya langsung masuk ke selera konsumen. Nah, biasanya kalau UMKM itu cepat viral. Nah, biasanya viral itu lebih cepat di TikTok ataupun Instagram. Jadi, biasanya masyarakat itu berbondong-bondong atau kaum milenial dan Gen Z untuk nyobain hal-hal baru yang viral di Bandung biasanya. Atau di kota-kota lainnya. Sehingga dapat menjangkau banyak konsumen. Kemudian UMKM itu biasanya lebih memahami kebutuhan dari kita lokal, warga lokal. Kemudian UMKM itu biasanya lebih cepat beradaptasi dengan perubahan atau tren kebutuhan masyarakat. Karena kalau di Bandung sendiri ini ketika banyak makanan yang viral tapi cepat juga tenggelamnya. Karena memang bergulir begitu cepat macam-macam dari makanan di Bandung. Jadi alasan-alasan yang tadi disebutkan itu UMKM itu menjadi pesaing McDonald's di Indonesia untuk sekarang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perubahan utama perilaku konsumen makanan di Indonesia? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, kecepatan dan kepraktisan. Jadi konsumen di era sekarang ini lebih memilih makanan yang praktis dan cepat, seperti frozen food atau makanan instan, karena gaya hidup yang semakin padat. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan adalah pilihan. Kenapa? Jadi konsumen ini lebih memperhatikan kandungan dari produk-produk yang akan kita konsumsi, terutama makanan dan minuman. Dengan semakin bertambahnya kita terhadap kandungan gula, bahan pengawet, ataupun bahan perasa buatan. Kemudian yang ketiga, biasanya konsumen lebih memilih dengan makanan yang lokal. Konsumen sekarang lebih memilih makanan lokal, makanan yang lebih bergizi dan aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Kemudian selanjutnya, transisi ke online. Nah, biasanya ini di era digital ini konsumen lebih banyak berbelanja online ketimbang offline, terutama melalui platform-platform digital, e-commerce, dan aplikasi pengiriman instan, baik makanan ataupun bahan-bahan. Kemudian biasanya kita sebagai konsumen lebih sensitif terhadap yang namanya harga. Jadi sebagai konsumen kita atau saya sendiri lebih selektif atau lebih pilih-pilih lagi mana harga yang kira-kira affordable. Jadi sebelum membeli itu kita bandingkan dulu. Jadi kita fokus pada value of for the money. Jadi perubahan-perubahan ini itu memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor teknologi digital, kesadaran kesehatan, dan perubahan dari gaya hidup yang semakin padat. Oke, selanjutnya kita masuk ke insight konsumen. Jadi pertanyaannya, apakah konsumen sekarang lebih membeli makanan, cerita, atau pengalaman sih?
Coba kalau teman-teman apa? Oke, jadi menurut saya biasanya konsumen sekarang itu lebih cenderung ke membeli cerita dan pengalaman daripada hanya makanannya aja. Ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Oke, saya jelasin ya. Oke, yang pertama itu biasanya emosi dan koneksi. Jadi konsumen itu biasanya nggak cuma pengen makan doang, tapi ingin merasakan dari emosi dan koneksi dengan merek dan produk yang mereka beli ini. Kemudian selanjutnya sosial media. Konsumen itu biasanya pengen berbagi pengalaman mereka di sosial media, biasanya dengan upload di Instagram atau WA Story, dengan Insta Story, atau misalnya di TikTok dengan mereview agar dapat validasi, oh kamu sudah makan ini ya, yang lagi viral. Jadi itu lebih ke validasi biasanya. Kemudian ada nilai tambahnya, konsumen itu ingin mendapatkan nilai tambah dari produksi atau layanan seperti dapat pengalaman unik, kualitas dan layanannya terbaik. Karena di zaman digital ini biasanya apa-apa kita berkicau entah di threads ataupun di sosial media. Biasanya sekarang lagi rame threads ya. Jadi dia selalu mengapresiasikan apa yang mereka rasakan ketika mengantri ataupun mendapatkan makanan ataupun mendapatkan servis dari suatu pelayanan itu. Jadi dalam konteks makanan, konsumen ini biasanya nggak cuman beli makanan, makan pulang selesai, tapi juga ada pengalaman makannya, suasana, cerita di balik makanan tersebut. Oleh karena itu, merek makanan harus fokus pada menciptakan pengalaman yang unik bagi konsumen selain rasa. Oke, contohnya McDonald's menciptakan pengalaman lokal banget, global bank dengan menu ayam, opor dan sambal terasinya. Jadi nggak cuman nawarin rasa yang lokal, tapi juga pengalaman makanan dan unik dan berkesan dari McDonald's. Kemudian pertanyaannya, mengapa sih TikTok bisa mengalahkan iklan brand besar? Jadi ada beberapa alasan, biasanya satu, autentik dan organik. Konten TikTok itu bisa lebih autentik dan organik karena dibikin sama user atau pengguna oleh bukan oleh tim marketing, jadi benar-benar natural. Nah biasanya ada viral dan berbagi. Konten TikTok itu biasanya menjadi cepat viral dan cepat dibagikan banyak orang, di share lagi, sehingga meningkat jangkauan dan pengaruhnya kepada setiap konsumen atau penonton dari si konten TikTok tersebut. Nah biasanya ada koneksi dan emosional. Apa sih itu? Jadi konten TikTok itu biasanya memicu emosi dan koneksinya dengan penonton sehingga lebih diingat dan dibagikan. Kemudian biayanya sangat rendah, minimalis. Jadi membuat konten TikTok itu biasanya relatif murah dan mudah, sehingga banyak orang bisa membuat dan membuatnya lebih viral. Gitu teman-teman. Nah kemudian biasanya TikTok itu punya targetingnya, dia bisa tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena memiliki algoritmanya benar-benar canggih buat menampilkan konten yang relevan dengan minat dan preferensi pengguna. Jadi dengan demikian biasanya konten TikTok ini bisa menjadi lebih efektif daripada iklan brand besar yang seringkali merasa terlalu promosi dan tidak autentik seperti di hiperbola. Jadi organik dalam konteks TikTok, konten TikTok ini berarti konsumen yang dibuat secara alami tanpa campur tangan atau promosi yang terlalu jelas dari brand atau perusahaan, seperti itu. Konten organik itu biasanya dibikin sama pengguna, user generate konten, tidak terlalu formal atau profesional, tidak memiliki tujuan promosi yang terlalu jelas. Biasanya terasa lebih autentik dan lebih jujur. Contohnya ada konten TikTok yang video dibikin pengguna yang bikin pengalaman mereka dengan produk atau layanan tersebut tanpa diminta untuk dibayar atau ada imbalannya oleh brand tersebut. Konten ini tuh biasanya lebih dipercaya lebih efektif untuk mengundang para followers atau konsumen untuk mempengaruhi opini dan perilaku dari si pengguna. Oke, kita akan ada tugas untuk membuat ide kampanye untuk konsep big idea kampanye. Oke, kita buat dulu konsepnya dengan big idea rasa lokal, global quality. Oke, tagline utamanya apa sih? Oke, kita bikin lokal banget, global bang, gitu ya. Kemudian key message-nya,
McDonald's sekarang ngerti lidah Indonesia. Harga tetap bersahabat, rasa makin nendang, kualitas tetap terjamin. Nah, biasanya untuk fokus konsepnya kita bikin di local taste within global brand, menawarkan menu yang lokal seperti kita pernah tahu kan ada lokal nasi uduk, rasa nasi uduk di McDonald's, kemudian ada burger rendang, kemudian nasi ayam rica-rica McDonald atau ayam opor sambal terasi. Nah, biasanya ada affordability dan accessibility. Biasanya harga mulai dari 19.000. Tersedia di McDonald's terdekat, pesan via aplikasi atau delivery. Kemudian kita membuat emotional connection-nya, keluarga yang lagi hangout, lifestyle-nya McDonald's, jadi tempat nongkrong favorit untuk bersama keluarga. Oke, di sini ada pertanyaan. Saya disuruh pilih salah satu strategi komunikasi. Jadi saya ini akan memilih hybrid strategi. Kenapa sih hybrid strategi? Oke, jadi alasannya ini, McDonald adalah brand global yang ingin tetap relevan di Indonesia. Jadi dengan hybrid strategi ini, McDonald bisa mempertahankan identitas globalnya. Jadi sambil mengadaptasikan menu dengan menu-menu lokal, kemudian promosi, komunikasi untuk sesuai budaya dan selera lokal Indonesia. Jadi contohnya menu ayam opor, sambal terasi, kemudian bisa lokal taste, kemudian bisa promosinya di TikTok dengan influencer lokal dan packaging edisi batik misalnya yang Indonesia banget. Nah, itu sih menurut aku tugas kali ini. Gimana? Kalau teman-teman tugasnya apa? Tugasnya gimana? Oke. Segitu aja dari saya untuk pengerjaan tugas industrial advertising ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari pengucapan atau lafal saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak dosen saya, Bapak Ridma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.